Nama Thies Dallinga kembali mencuat ke permukaan. Bukan karena gol spektakular, bukan pula karena transfer besar, melainkan karena satu hal yang selalu membuat sepak bola Indonesia berdebar: harapan. Sejak John Herdman resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, publik seakan mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini terpisah. Pelatih dengan pengalaman Piala Dunia, proyek jangka panjang menuju 2030, dan kini, sebuah nama striker Eropa yang terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, Thies Dallinga, penyerang Bologna di Serie A Italia. Disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek atau neneknya yang berasal dari kawasan Tanjung Priok. Seketika, media sosial meledak, forum diskusi penuh spekulasi, dan satu pertanyaan pun menggema. Apakah ini sekedar rumor atau potensi sejarah baru? Keinginan publik terhadap Dallinga sebenarnya bisa dipahami. Sepak bola Indonesia selama bertahun-tahun memiliki satu lubang besar yang belum pernah benar-benar terisi sempurna. Posisi nomor 9, striker murni, target man, finisher klinis. Dan Dallinga hadir sebagai antitesis dari semua kekurangan itu, duel udara. Sebuah aspek yang selama ini kerap menjadi titik lemah penyerang lokal Indonesia. Dalam situasi bola mati, crossing, atau tekanan di kotak penalti, Dallinga bukan sekedar opsi. Ia adalah ancaman. Namun bukan hanya fisik yang membuatnya menarik. Perjalanan karir Thies Dallinga adalah kisah pendakian yang konsisten. Ia mencetak puluhan gol bersama Excelsior di kasta kedua Belanda. Bukan satu musim, tapi berulang kali. Kemudian ia naik level ke Ligue 1 Prancis bersama Toulouse. Di sana, ia tidak tenggelam. Ia berkembang menjadi striker yang matang secara taktikal. Dan kini, ia berada di Serie A Italia, salah satu liga paling ketat secara defensif di dunia, bersama Bologna. Musim 2025-2026 menjadi puncak kematangannya. Bologna bukan lagi tim papan tengah biasa. Mereka bersaing di papan atas, bahkan tampil di kompetisi Eropa. Dan Dallinga, ia adalah bagian penting dari itu semua. Hingga Januari 2026, statistiknya berbicara jujur. Di Serie A, 14 pertandingan, 3 gol, dan lebih dari 1.300 menit bermain. Di Europa League, 6 pertandingan, 2 gol, menjadi bukti bahwa ia mampu bersaing di level internasional. Ditambah penampilannya di Coppa Italia, total 21 pertandingan, 3 gol, dan hampir 2.500 menit bermain. Angka itu mungkin tidak terlihat bombastis, seperti mesin gol liga kecil. Namun, di Serie A, konsistensi adalah kemewahan, dan itulah yang membuatnya disebut sebagai amunisi grade A. Namun di balik statistik dan euforia, ada satu lapisan yang harus dibedah dengan kepala dingin: realitas hukum dan fakta. Isu keturunan Dallinga berawal dari cerita lama, tentang marga Dallinga yang disebut pernah ada di kawasan Tanjung Priok pada era 1950-an. Cerita ini viral, dibagikan ulang, diperkuat oleh imajinasi kolektif publik sepak bola Indonesia. Namun sepak bola modern tidak berjalan dengan imajinasi, ia berjalan dengan dokumen. Sejumlah jurnalis Belanda dan sumber yang dekat dengan keluarga Dallinga menyebutkan bahwa hingga kini, keluarga Dallinga yang berasal dari Groningen tidak memiliki bukti kuat terkait garis keturunan Indonesia. Dan ini menjadi penghalang pertama yang sangat serius. Masalahnya tidak berhenti di situ. Thies Dallinga sudah mencatatkan debut senior bersama timnas Belanda. Tanggalnya jelas, 21 November 2023, melawan Gibraltar. Berdasarkan regulasi FIFA, pemain yang telah tampil di laga resmi bersama timnas senior secara teknis sangat sulit untuk berpindah federasi. Bukan tidak mungkin, namun syaratnya luar biasa ketat. Harus ada celah usia, harus ada status tertentu pada pertandingan, dan yang terpenting,
Harus ada bukti kewarganegaraan yang sah sebelum debut internasional itu terjadi. Kasus seperti Martin Paes menunjukkan bahwa keajaiban administratif memang bisa terjadi. Namun itu bukan sesuatu yang bisa diasumsikan sebagai hal normal. Pada September 2021, rumor ini sempat mencapai titik panas. Beredar kabar bahwa pihak keluarga Dalingga memberikan klarifikasi. Mereka membantah adanya garis keturunan Indonesia. Namun di saat yang sama, mereka mengaku terkesan dengan antusiasme dan kecintaan supporter Indonesia. Sebuah respon yang sopan, namun juga sangat jelas. Tidak ada klaim, tidak ada konfirmasi. Dan PSSI, melalui Erick Thohir, belum pernah mengeluarkan pernyataan apapun terkait proses naturalisasi Dalingga. Artinya satu, hingga hari ini, status Dalingga ke Timnas Indonesia masih berada di level rumor liar. Namun sepak bola selalu hidup dari kemungkinan. Jika, dan ini adalah jika yang sangat besar, ditemukan dokumen sah yang membuktikan garis keturunan Indonesia, dan jika regulasi FIFA memungkinkan, maka Dalingga akan langsung mencetak sejarah. Dengan nilai pasar sekitar 12 juta euro, atau setara 210 miliar rupiah, ia akan menjadi pemain termahal yang pernah mengenakan seragam Garuda. Lebih mahal dari siapapun, lebih berpengalaman dari mayoritas. Namun pertanyaannya bukan hanya apakah bisa, melainkan apakah kita siap. Siap mengelola ekspektasi, siap menerima jika rumor ini tidak pernah menjadi kenyataan, dan siap mendukung proyek Timnas Indonesia dengan atau tanpa nama besar Eropa. John Hartman datang bawa sistem, bukan janji instan. Dan Tyas Dalingga untuk saat ini adalah simbol dari satu hal yang tak pernah mati dalam sepak bola Indonesia. Harapan. Kadang terlalu tinggi, kadang menyakitkan. Namun selalu membuat kita percaya bahwa suatu hari, hal yang mustahil bisa saja menjadi nyata.